Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Gantung. Cerita ini ditulis oleh Irhamuddin. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Gantung. Si pengung Bau anyir itu masih melekat di hidungku meskipun mataku ini sudah kubuka dan aku yakin sudah terbangun dari mimpiku. Ya, mimpi yang sangat jelas dan menyeramkan. Bahkan sampai detail bercak darah yang menempel di tubuh wanita itu masih teringat. Liur yang bercampur darah dan anak menetes dari mulutnya dengan kepala yang miring ke kiri. Amis, anyir dan menjijikan tentunya. Kulihat jam di dinding menunjukkan angka 4 di jarum pendeknya. Hanya suara jangkrik yang masih terdengar jelas, lainnya hanya sepi malam. Sebentar lagi subuh, aku hanya perlu bertahan beberapa menit saja. Kududukan tubuhku dan bersandar di dinding. Sesaat sebelum ku ambil air wudhu untuk bersiap sholat subuh, sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan menandakan waktu berjuangku malam ini telah selesai. Jarum pendek jam dinding menunjukkan angka 7. Motor butut keluaran tahun 2007 ku keluarkan dari garasi kontrakanku yang kecil ini. Akinya yang sudah soak memaksaku harus mengengkol pedal starter dengan kaki kananku. Sekilas ku coba juga lampu sen dan juga membetulkan spion kanan dan kiri. Hanya sekedar bukti dan persiapan bahwa wanita tidak selamanya menyalakan sen kiri tetap belok ke kanan dan menggunakan spion hanya untuk melihat riasan make upnya selama perjalanan. Namaku Nova, tetapi teman-temanku banyak memanggilku dengan Mbak Unyil karena tubuhku yang kecil. Tak masalah bagiku, aku anggap agar semakin akrab dengan teman-teman sekantorku yang baru. Sebulan pindah ke kota Yogyakarta ini, aku merasa banyak diterima dengan baik di lingkungan kantorku. Jarak kontrakan dengan kantorku di Jalan Veteran Yogyakarta cukup dekat, sekitar 6 km dan biasanya ku tempuh dengan waktu 15 menit saja. Memang baru saja sebulan lalu aku pindah dari Semarang, kota yang telah lama ku tinggali selama 12 tahun. Pindah ke Yogyakarta bukan keinginanku, tapi karena tugas baru sebagai supervisor. Maka aku ditempatkan di kantor regional Yogyakarta yang baru berjalan 2 tahun. Mau tidak mau aku harus mencari tempat tinggal baru. Kontrakan ini ku dapat dengan mudah dan murah dari iklan jual beli sewa di Facebook. Kurasa murah karena di area Banguntapan beberapa iklan mencantumkan harga di atas 10 juta untuk rumah tinggal. Tapi ini hanya 5 juta per tahun. Rumahnya pun besar dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang luas. Memang posisinya agak jauh dari tetangga, sekitar 50 meter dari rumah Mbak Asri, tetangga terdekatku dalam satu gang. Dikelilingi pepohonan yang agak besar menjadikan suasana semakin sepi karena kontrakan ini berada di ujung jalan buntu. Sempat kuceritakan pada rekan kerjaku Vera, asisten supervisor di tempat kerjaku. Dia memberikan ide untuk pindah dari kontrakan itu, tapi ku jawab sudah kubayar setahun penuh. Aku juga belum menerima gaji karena beberapa hari lagi barulah tanggal 1 di awal bulan. Kuanggap bertahan beberapa hari lagi sembari mencari kontrakan atau kos yang lainnya. Sesekali juga aku bertemu Mbak Sri tetangga rumah dan menanyakan apakah ada yang aneh dari rumah tersebut sebelumnya. Mbak Sri hanya menjawab tidak ada, walaupun dari gestur dan sorot matanya dia berbohong. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon, malam yang katanya sakral bagi sebagian orang. Setelah sholat maghrib ku ambil Al-Quran dan ku lantunkan ayat suci menggema di rumah ini. Antara yakin dan tidak,
Ku ingin mengirimkan bacaan ayat malam ini ke siapapun atau apapun yang menghantui mimpiku dalam setiap malam. Al-Fatihah ku baca dengan nyaring, lalu ku lanjutkan ke surah Yasin. Baru satu ayat dari surah Yasin tersebut ku baca. Hembusan angin tipis menyeruak masuk ke kamar. Aku yakin karena mukena aku melambai-lambai dan hawa dingin menyeruak ikut masuk ke dalam. Dengan mencoba tenang, ku coba untuk tetap melanjutkan bacaanku yang tidak begitu lancar. Sekarang mulai terasa ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Tidurlah. Bisikan itu terasa jelas di kedua telingaku. Aku tetap bertahan melanjutkan lantunan ayat suci yang sudah setengah ku baca. Bisikan itu terus menggema dan sampailah aku di ayat yang terakhir. Kututup Al-Quran, bersamaan dengan itu pula mataku tiba-tiba terpejam seakan aku tidur dengan posisi duduk. Wanita itu datang kembali masih dengan mulut berlumur darah dan nanah. Anehnya kali ini aku seperti sudah terbiasa dan tidak takut. Tanpa disadari aku bertanya, "Siapa kamu?" "Namaku Wulan." "Kenapa kau selalu ada di mimpiku?" "Tanyalah Sri." Mata ini tiba-tiba terbuka, aku kembali sadar dari alam mimpiku. Ku sadari tubuhku tergeletak dengan masih memegang Al-Quran. Jam dinding menunjukkan angka 8 di malam hari. Segera kurai HP yang berada di rak kamarku. Ku cari nomor Mas Budi, orang yang mengiklankan rumah ini. Ku ketik di layar, bertanya siapa Wulan dan apa kaitannya dengan rumah ini. Dari jawabannya dia tidak tahu apa yang aku maksud. Dia hanya makelar yang dititipi rumah ini untuk dikontrakan dari pemiliknya yang ada di Bandung. Sementara buntu informasi yang aku dapatkan malam ini. Paginya ku sempatkan menunggu sebentar sebelum aku berangkat. Biasanya Mbak Sri menjemur pagi saat aku berangkat. Tak lama dari kejauhan kulihat dia menenteng ember biru menuju ke tiang jemuran. Momen yang tepat ku naiki motorku dan berhenti di depannya. "Pagi Mbak Sri." Mbak Sri? Mbak Sri kenal Wulan tidak?" "Wulan siapa Mbak Nov?" "Tidak tahu juga sih Mbak. Tapi tadi malam saya dimimpikan Mbak Wulan itu." "Saya tidak tahu Mbak Nov. Kata dia saya disuruh tanya ke Mbak Sri." Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu tentang ini, tapi apa? Kenapa? Dan berbagai pertanyaan muncul di benakku. Mbak Sri masih terdiam dengan ekspresi takut, cemas dan bingung yang menjadi satu. Sambil tergopoh-gopoh dia membalikkan badan meninggalkan aku dan ember cucian yang belum jadi dijemur. Aku hanya melongo membuat pertanyaan di kepala semakin banyak. Tak ku ambil pusing. Ku nyalakan motor saja dan bersiap menuju ke kantor. Baru berjalan 5 meter, Pak Rudi pemilik warung sebelah rumah Mbak Sri mencegat motorku. "Mbak, maaf tadi saya nguping pembicaraan dengan Mbak Sri." "Tidak penting juga Pak Rudi pembicaraan kami tadi. Tapi tadi saya mendengar Mbak Nova menyebutkan nama Wulan, benar atau tidak?" "Iya Pak, memangnya bagaimana?" "Sini turun dulu Mbak. Masuk ke rumah saya ceritakan sepemahaman saya." Aku pun turun dan menuju masuk ke dalam rumahnya. Setelah duduk, Pak Rudi memulai ceritanya. Dia mulai menceritakan dari rumah yang dibangun oleh pasangan suami istri bernama Arif dan Mulan yang sekarang kutinggali. Keduanya adalah pasangan yang serasi, romantis dan tidak pernah ada masalah. Namun setahun berlalu tiba-tiba Wulan ditemukan dalam keadaan membusuk dan gantung diri di dalam rumah yang aku kontrak. Dari olah TKP Wulan diperkirakan sudah meninggal 2 minggu. Polisi menginterogasi suaminya, tetapi suami menyebutkan bahwa tidak ada masalah dan dia sudah berada di luar kota selama 2 bulan sebagai pekerja sawit di Kalimantan. Dia memang tidak menghubungi istrinya karena di pelosok tidak ada sinyal. Alibi sang suami didukung rekan-rekan kerja. Dia menyebutkan dia tidak pernah pulang dalam waktu kurun 2 bulan. Para tetangga juga tidak pernah melihatnya pulang dari Kalimantan.
Anehnya tidak ada barang yang hilang, tetapi juga tidak ada surat wasiat ataupun motif untuk Mbak Wulan bunuh diri. Uang bulanan juga dikirimkan suaminya dengan menitipkan pada bosnya yang dilanjutkan transfer. Buku tabungan dan rekening juga dicek, uang masih ada sekitar 15 juta. Artinya motif ekonomi dan pencurian dikesampingkan. Tetapi belum ditemukan motif dan indikasi lainnya. Polisi akhirnya menutup kasus dengan hasil Wulan bunuh diri. Setelah kasus itu, rumah tersebut kosong dan dijual ke seorang pembeli dari Bandung. Rumah tersebut dikontrakan beberapa kali, tetapi hampir semua tidak betah. Hanya bertahan setengah tahun maksimalnya. Aku melongo mendengarkan cerita Pak Rudi. Tidak disangka rumah yang kutinggali sebulan ini adalah tempat untuk bunuh diri. Lebih menyesakannya lagi, Wulan meninggal tanpa ada kejelasan. Otakku berpikir keras, selain akan meninggalkan rumah ini secepatnya, aku juga penasaran apa titipan pesan dari Wulan. Sembari aku juga ucapkan terima kasih, aku berpamitan pada Pak Rudi karena akan berangkat menuju ke kantorku. Malam ini ku coba memejamkan mata lebih awal. Sudah kusiapkan berbagai pertanyaan untuk Wulan saat bertemu nanti di mimpi. Tak ku percaya, aku malah menantikan mimpi buruk yang selama ini kuhindari. Sudah 2 jam tubuhku aku rebahkan di kasur ini, tapi mata tidak kunjung terpejam. Bibir ini komat kamit membaca doa sebisanya, sesekali terselip doa sebelum tidur. Kupandangi jarum jam yang mulai menunjukkan angka 9. Sedikit demi sedikit mata ini mulai terpejam. Wulan, kowe ning endi? Suaraku menggema dalam kegelapan. Dia tidak muncul, tapi bau amis darah dan nanas sudah sampai di hidungku. Terdengar teriakan memanggil Sri. Teriakan itu menggema memekakan telingaku. Tiba-tiba dia muncul persis di hadapanku, lengkap dengan segala darah yang bahkan menciprat ke wajahku. Kali ini ku melihat matanya terbelalak menatapku. Dengusan hidungnya jelas terdengar di telinga, tapi kali ini aku tidak takut sama sekali. Rasa penasaran ini lebih besar dari ketakutanku. Setidaknya aku percaya dia atau arwah ini tidak akan bisa menyakitiku. Sri yang membunuhku, jawabnya pelan. Dia lanjutkan tangisan. Ditundukkan kepalanya. Tangisannya bercampur darah menetes di kegelapan ini. Mengapa Sri membunuhmu? Bibir ini berkata tanpa kusadari, meluncur sekenanya. Wulan tidak menjawab pertanyaanku. Dia masih terduduk menangis tangis darah tentunya. Diangkatlah tangan menuju wajahku. Aku terdiam kaku. Tangan itu menuju ke kedua mataku, tapi aku tidak bisa memejamkan mataku. Bahkan untuk berkedip pun tidak bisa. Kelima jari-jarinya masuk ke dalam bola mataku, menyusup ke dalam seakan menembus otakku. Tak kurasakan apa-apa, tapi aku tahu ternyata Wulan membagikan pandangannya padaku terhadap apa yang dia lihat padaku selama hidup. Entah apa ini, tapi aku seakan merasakan mimpi di dalam mimpi. Wulan mengajakku kembali, flashback pada apa yang terjadi. Aku tak tahu ini terjadi tahun kapan, tapi aku menduga terjadi dimulai 2 tahun lalu. Dimulai saat Arif dan Wulan membeli sebidang tanah kafling murah. Paling murah di antara beberapa kafling di gang ini karena terletak di bidang paling ujung sebuah gang buntu. Dibangunlah sebuah rumah mungil persis dengan apa yang aku kontrak sebulan ini. Yang membedakan adalah rumahnya ini belum di-finishing. Temboknya masih bata dan semen. Mereka pindah ke sini karena Arif mendapatkan rolling pekerjaan dari kantor pusatnya di Surabaya. Mereka berdua yang baru menikah pun akhirnya pindah berdua di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Setiap pagi Arif berangkat bekerja ke kantornya di sebelah utara Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedangkan Wulan yang resign dari pekerjaannya di Surabaya menunggu di rumah saja karena belum mendapatkan pekerjaan.
Bosan menganggur, Wulan pun berusaha mencari pekerjaan, iklan di media sosial, koran, dan bertanya ke tetangga-tetangga. Bertemulah akhirnya Wulan dengan tetangga terdekatnya, yaitu Mbak Asri. Mbak Asri adalah janda yang suaminya sudah meninggal. Dia hidup sendiri di rumah besar itu, yang satu gang dengan Wulan. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Mbak Asri yang sedang membutuhkan tenaga tambahan di warungnya menawarkan pada Wulan untuk bekerja di warungnya. Daripada tidak ada pekerjaan, pikir Wulan, tawaran Mbak Asri pun diterimanya. Warung makan yang dipunyai Mbak Asri adalah warung gudeg khas Yogyakarta. Tempatnya pun tidak begitu strategis. Masuk ke dalam gang, yang di gang tersebut hanya ada beberapa rumah saja. Namun jangan salah, ramainya luar biasa. Pengunjung datang dari dalam dan luar kota. Pegawainya yang sudah 10 orang saja masih sering kewalahan melayani pengunjung. Bahkan pengunjung sampai duduk beralaskan tikar memanjang sepanjang pinggir gang. Suasana sawah dan gemericik air parit menambah nikmatnya makanan di warung Mbak Asri. Warung Mbak Asri selalu buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Libur sebulan hanya sekali, yaitu di hari Rabu Kliwon. Sudah sebulan bekerja di warung ini, Wulan mendapatkan gaji yang dirasa cukup banyak untuk sebagai pelayan di warung. Arif juga senang istrinya mendapatkan pekerjaan yang membuat istrinya memiliki kesibukan. Saat berangkat kerja, Arif sekalian mengantar Wulan ke warung karena memang searah. Di warung Mbak Asri sebenarnya semua pegawai boleh makan sepuasnya. Yang membuat aneh, ada beberapa pelayan yang bekerja dengan membawa bekal makanan dan minuman. Bahkan kalau dilihat seksama, mereka tidak makan dan minum apapun di warung tempat mereka bekerja. Wulan yang penasaran akhirnya bertanya pada salah satu di antara mereka. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun, hanya beralasan mereka tidak suka makan gudeg apalagi setiap hari. Sampai di satu waktu, Wulan mendapatkan isu bahwa makanan yang dijual Mbak Asri terdapat penglarisnya. Cuma memang Wulan tidak bisa membuktikan dan tidak serta-merta percaya pada isu tersebut. Tetapi hal ini membuat Wulan juga berpikir 2 kali untuk makan di warung Mbak Asri. Rasa penasaran akhirnya membuat Wulan ingin membuktikan isu tersebut. Dia waktu kecil juga pernah memiliki mata batin yang bisa melihat makhluk halus. Tapi sudah ditutup oleh ayahnya karena dia tidak bisa mengontrolnya dan sering ketakutan. Wulan juga masih ingat pesan ayahnya cara membukanya kembali, yaitu dengan wiridan selama 21 hari di waktu setelah subuh. Hal ini pun dia lakukan, tidak dengan niat melihat penglaris, tetapi hanya membuktikan ucapan ayahnya. 21 hari berlalu, Wulan masih beraktivitas seperti biasa juga. Pagi ini dia sudah sampai di warung dengan diantar suaminya. Begitu turun motor, dicium tangan suaminya yang akan melanjutkan perjalanan ke kantor suaminya. Masuklah dia ke warung dan disambut senyum Mbak Asri. Sembari menuju ke dapur tempat menyiapkan gudeg, baru masuk terbelalaklah matanya karena di atas tempat cuci piring tampak sesosok makhluk tinggi besar. Saking tingginya sampai harus membungkuk dan menunduk agar tidak menyundul langit-langit warung. Wulan terhenyak, badannya membeku, napasnya seakan terhenti. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya agar tidak berteriak. Ayahnya pernah berkata makhluk seperti itu adalah jin. Badannya besar, hitam dan rambutnya hitam menutupi hampir seluruh wajah dan punggungnya. Lidahnya menjulur panjang sampai ke bawah. Jin itu tidak peduli atau mungkin tidak melihat Wulan. Jin itu masih menjilati piring kotor yang belum dicuci. Wulan mencoba menguasai dirinya. Dia mencoba mengatur nafasnya, mundur beberapa langkah dan berlalu keluar. Di luar warung dia menuju ke sisi sebelah yang belum ramai pengunjung, menutup wajahnya sembari membaca doa apapun yang dia bisa. Dikuatkan hatinya untuk tenang sembari berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia ambil tikar dan menggelarnya untuk pengunjung yang baru datang. Seharian ini Wulan tidak menuju ke dapur, hanya berkutat mengantarkan gudeg yang diracik Mbak Asri ke para pelanggan. Sesekali matanya melirik melihat jin itu masih saja menjilati piring kotor pelanggan.
Sampai saat mendekati waktu tutup, jin itu perlahan melayang menembus tembok dan berakhir di toilet yang sudah lama rusak. Sepulangnya Wulan, dia tidak berani menceritakan ini pada suaminya. Mulutnya terkunci rapat. Suaminya pun menanyakan perubahan sikap Wulan, tapi Wulan menjawab hanya kecapean saja. Maka suami pun meminta dia istirahat lebih awal. Esoknya Wulan bekerja seperti biasa, berangkat diantar suaminya ke warung Basri. Kali ini dia tidak melihat jin itu di dapur. Matanya berkeliling mencarinya di seluruh sudut warung. Kali ini dia terhenyak, kali ini dia melihat jin yang berbeda. Wujudnya seperti pocong dengan wajah yang rusak. Kain kafannya hitam kecoklatan penuh dengan tanah. Yang paling mengerikan adalah dari mulut pocong itu keluar air liur yang menetes ke piring makanan pengunjung, membuat Wulan ingin muntah. Tanpa sadar dia berlari ke pengunjung di luar yang piringnya sedang diberi air liur. Diambilnya piring itu dan mengibaskan tangannya satunya ke arah pocong itu. Semua orang terhenyak, terdiam melihat apa yang dilakukan Wulan. Pocong itu juga sudah pergi menghilang. Suasana menjadi gaduh. Pelanggan bertanya pada Wulan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tak sadar terucap kata dari bibirnya bahwa dia sedang mengusir pocong. Pelanggan yang di dalam warung pun keluar ingin melihat apa yang sedang terjadi, termasuk Mbak Sri yang dari wajahnya tampak sangat marah. Suasana semakin gaduh. Pelanggan enggan meneruskan makannya dan segera pulang setelah membayar makanannya. Warung mendadak sepi hari ini dan tutup sejam lebih awal walaupun masih banyak gudeg yang tersisa. Sore ini semua pegawai sudah pulang, tinggal Wulan yang menunggu jemputan suaminya. Biasanya jam pulang mereka berdua bersamaan, tapi karena warung tutup lebih awal menjadikan Wulan harus menunggu sejam juga. Di dalam masih ada Mbak Sri membereskan sisa gudeg. Dilihatnya Wulan dari sela-sela lubang warung dari depan. Tampak Mbak Sri memasukkan panci gudeg yang masih banyak itu dan ditaruh ke dalam toilet yang rusak. Benar, dimasukkan panci itu ke dalam toilet yang mana kemarin Wulan lihat menjadi tempat menghilangnya jin besar berlidah panjang. Sesaat kemudian Mbak Sri sudah selesai berberes. Dia keluar warung dan menguncinya dari luar. Wulan, kamu ikut saya saja, suamimu kan masih lama jemputnya. Tidak usah Mbak, saya menunggu saja, terima kasih. Ayo, suamimu juga pasti tahu kalau kau pulang denganku. Wulan akhirnya mengiyakan dan menaiki mobil Mbak Sri, sebuah pick up merek Daihatsu yang dianggap mampu membawa barang banyak aneka kebutuhan warungnya. Pintu ditutup dan mobil berjalan perlahan. Apa yang tadi kamu lakukan, Wul? Tanya Mbak Sri membuka percakapan. Wulan bingung menjelaskannya. Mulutnya terdiam walaupun banyak yang ingin dia ucapkan. Tadi kamu melihat pocong, Wul? Wulan tidak menjawab, kepalanya seakan otomatis mengangguk. Termasuk saat Mbak Sri bertanya apakah dia juga melihat jin penjilat. Dia hanya bisa mengangguk. Rumah dan warung Mbak Sri yang dekat menjadikan perjalanan sangat singkat. Mungkin hanya 5 menit, tapi bagi Wulan seakan sangat lama sekali di dalam mobil ini. Wulan, mulai besok kamu tidak usah bekerja di warungku lagi ya. Ini gajimu bulan ini. Aku tambah juga uang pesangonnya. Tutuplah mulutmu, jangan bercerita pada siapapun. Nadanya tak tinggi, tapi tersirat kemarahan dari suara Mbak Sri. Wulan terdiam, tidak berani mengiyakan dan menolak, tapi akhirnya dia mengangguk juga. Uang dalam genggaman sangat banyak, mungkin hampir ada 30 lembar kertas berwarna merah. Dia berjalan gontai menuju rumahnya yang terpaut hanya 50 meter dari rumah Mbak Sri. Suaminya yang menyusul ke warung akhirnya pulang juga. Didapatinya istrinya terduduk di depan meja rias di kamarnya. Lembaran uang merah bertumpuk ada di depannya. Kenapa, Wulan? Kau tambah sedih padahal ada banyak uang di depanmu? Mbak Sri sudah tidak butuh karyawan, Mas. Karena kebanyakan mulai besok aku sudah tidak bekerja di sana lagi. Tentunya Wulan tanpa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia berbohong bahwa Mbak Sri mengurangi beberapa pegawai karena dirasa sudah terlalu banyak. Maka yang dipertahankan adalah pegawai yang sudah lama membantunya.
Uang di genggamannya diberikan pada suaminya. Arif bertanya apakah ini uang pesangon. Wulan pun mengangguk. Arif menghiburnya dengan kata-kata besok akan ada pekerjaan lagi yang lain untuknya. Setelah Wulan tidak lagi bekerja di warung Basri, warung itu menjadi semakin sepi. Tidak lain karena desas-desus jin penglaris itu semakin menyebar. Beberapa pegawai Basri juga memilih mundur karena keluarga mereka takut terjadi apa-apa dengan mereka. Kini warung Basri hanya tersisa satu orang pegawai yang memang sudah dari dulu membantunya. Warung pun hanya didatangi segelintir orang saja yang tentunya belum pernah mendengar isu jin penglaris di warung Basri. 6 bulan bertahan sudah, Basri akhirnya bangkrut juga dan menutup warungnya. Tidak lain karena tidak ada pelanggan yang datang ke warungnya lagi. Dia membawa sisa-sisa perlengkapan warungnya ke rumahnya dan warung itu dijual. Ya, walaupun sampai sekarang belum laku juga karena isu tersebut belum reda. Di kepala Mbak Sri masih mengingat kejadian di mana Wulan membuat ulah pertama kali di warungnya. Waktu itu dia pikir masih akan tetap aman. Ternyata isu jin penglaris digoreng sana sini, bahkan masuk pada koran dan media sosial. Hal itu tentunya menghancurkan kepercayaan orang untuk kembali makan di warungnya. Mbak Sri mulai berpikir cara apa yang bisa digunakan untuk membalas dendam dengan setimpal pada Wulan. Namun Mbak Sri masih sabar menunggu sebulan lagi. Saat datangnya malam 1 suro. Sebulan telah berlalu juga. Tibalah juga hari ini, Jumat Legi, di malam 1 suro, di mana waktu Tundan Demit akan berlangsung. Tundan Demit adalah waktu di mana makhluk halus akan berkumpul dan bisa melintasi dunia roh halus dan dunia manusia dengan mudah. Itu artinya makhluk astral dan manusia bisa berdampingan, bahkan bisa bersentuhan. Mbak Sri sudah siap dengan pakaian ritualnya, sebuah baju jubah hitam dengan ikat kepala hitam. Tidak sembarang hitam. Baju ini adalah hasil rendaman kain mori dalam darah ayam cemani. Melangkah dia masuk ke kamar gelap di bagian belakang rumahnya yang besar. Kamar itu pun penuh dengan asap dan dupa kemenyan yang membaur menjadi satu. Sesaji aneka rupa ada di depannya. Pisang emas, kelapa hijau, beras dan kopi hitam akan selalu ada. Seekor ayam cemani dan gagak hitam masih hidup juga ada di depannya. Bunga 7 rupa dengan bokor emas kosong juga telah dia siapkan, sesaji yang sama persis saat dia memanggil jin saat awal penglaris. Tumbal penglarisnya dia pilih suaminya sendiri. Suaminya yang dia jadikan sakit-sakitan hanya bisa membelalakan mata dengan tatapan kosong. Orang awam akan mengira dia stroke, tapi orang yang mempunyai kelebihan akan mengetahui bahwa sukmanya telah pergi meninggalkan jasadnya. Tinggal berakting sedih saat kematian suaminya, maka semua orang telah mempercayai bahwa suami Sri meninggal karena sakit. Tentunya dengan tumbal itu, tanpa hasil dari warungnya yang ramai. Rumahnya yang dibangun megah, beberapa mobil dan kekayaan melimpah. Namun semua itu telah lenyap karena Wulan. Sri menahan kemarahannya amat sangat. Saatnya untuk membalas dendam atas semua kerugian yang telah dibuat Wulan. Menghancurkan semua yang dia bangun dari nol. Dimulainya ritual dengan membaca japa mantra. Mantra untuk memanggil jin genderuwo yang sudah dia taklukkan sebelumnya. Diangkatnya ayam cemani ke atas, selalu dia gigit leher ayam cemani itu. Ayam cemani meronta, tapi Sri lebih kuat menggigitnya. Darah segar ayam mengucur masuk ke dalam wadah bokor emas. Tetes terakhir dia tunggu. Bahkan darah yang masih menempel di leher ayam dia jilati sebersih mungkin. Darah yang telah terkumpul mulai dia teguk dari bokor emas itu. Habis tak bersisa. Dilanjutkan dia dengan mengambil burung gagak. Dia taruh di atas bara api tungku kemenyan. Aroma daging gagak akan menjadi surat undangan untuk genderuwonya. Suasana mistis semakin terasa sampai akhirnya muncul genderuwo di hadapannya. Wujudnya layaknya kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo itu telah Sri dapatkan dari pertarungan di hutan perbatasan Kulon Progo dan Purworejo.
Genderuwo taklukkannya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Sri. Kali ini Sri memiliki rencana jahat untuk Wulan dan Arif. Suaminya diperintahkan pada Genderuwo untuk besok mencelakai suaminya Wulan dan sekaligus menyamar menjadi suami Wulan. Jam menunjukkan angka 7 pagi. Suami Wulan berpamitan pada Wulan untuk berangkat kerja. Wulan pun membalasnya dengan mencium tangan suaminya dan dibalas dengan ciuman hangat di pipi Wulan. Sesuai dengan rencana Basri, Genderuwo mulai bereaksi dengan menutup telinga Arif. Dilanjutkan dengan menutup matanya saat melintasi lintasan rel kereta api di Jalan Berbah. Dia tidak melihat kereta api, hanya ada tatapan kosong. Telinganya pun ditutupi sehingga tidak mendengar sirine kereta akan melintas. Orang-orang meneriakinya agar berhenti, tapi dia tetap melaju. Beruntung petugas penjaga palang lintasan berlari kencang mencoba menarik motor Arif agar tidak melintasi rel kereta karena kereta akan segera lewat. Malang tidak dapat ditolak, motornya tetap terserempet. Arif terpelanting beberapa meter dari bibir rel. Orang-orang berkerumun untuk menolongnya. Di rumah Wulan merasakan firasat tidak enak. Entah apa, tapi dia tidak tahu mungkin tentang suaminya. Namun dia tetap mencoba berpikir positif dan tetap melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Sampai sore tiba, suaminya belum juga pulang. Nomor handphone juga tidak aktif. Sedangkan telepon kantor sudah tidak ada yang mengangkat. Azan maghrib berkumandang saat jam menunjukkan angka 6 sore. Wulan masih menunggu di ruang tamu. Pintu dari luar diketuk orang dengan memanggil nama Wulan. Wulan langsung membuka pintu rumahnya melihat suaminya berdiri di depan rumah. Mas Arif, kok HP-nya nggak aktif? HP Mas jatuh saat berangkat tadi. Kayaknya jatuh saat melintasi rel kereta. Mas cari lagi tidak ketemu, jawabnya sambil mencubit pipi Wulan. Wulan masuk dan membawakan handuk meminta suaminya segera mandi. Kali ini Wulan mencium bau suaminya agak berbeda, tapi dia pikir itu karena asap dalam perjalanan. Sembari menunggu suaminya mandi, Wulan membuatkan mie rebus kesukaan suaminya. Suaminya memang suka mie rebus dengan potongan kubis dan ditambah telur. Saat memasak mie, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh suaminya. Diciumi leher Wulan sampai dia kegelian. Jangan Mas, geli betul ini. Tidak apa-apa kan, mencium istri sendiri. Sebentar aku selesaikan masak mie rebusnya. Kelamaan, ayolah. Langsung dibopongnya Wulan ke kamar. Dilanjutkan mereka berdua memadu kasih. Memang berbeda malam ini, Wulan sampai tidak sanggup mengimbangi suaminya. Dia sempat kecapean dan langsung ketiduran. Di tempat lain, Sri tertawa jahat karena dia tahu Genderuwo telah berhasil melaksanakan tugasnya. Genderuwo telah membuat suami Wulan kecelakaan dan juga berhasil menyetubuhi Wulan. Pintu rumah Wulan diketok dari luar. Wulan masih dalam keadaan setengah telanjang, segera memakai bajunya. Di ranjang dia tidak menemukan suaminya. Sambil menuju ke depan, dia juga tidak melihat suaminya di ruang lainnya. Pintu pun dibuka, tampak 2 orang berpakaian seragam kepolisian berada di depan pintu. Permisi, kami dari Polsek Berbah. Apakah benar ini rumah Bapak Arif? Benar Pak, saya istrinya. Ada apa ya? Suami ibu tadi pagi kecelakaan di perlintasan rel Berbah. Beruntungnya hanya terserempet motornya, tidak sampai tertabrak. Kondisinya sementara tidak sadarkan diri di ruang IGD. Bagi tersambar petir, Wulan hampir saja pingsan, tapi dia masih yakin suaminya ada di rumah. Tanpa memperdulikan polisi, dia berkeliling rumah mencari suaminya. Tapi suaminya tidak ditemukan. Polisi pun menawarkan untuk mengantarkan Wulan ke rumah sakit. Dia meminta waktu untuk berkemas lebih dulu. Dalam perjalanan, Wulan berpikir keras apa saja yang baru saja terjadi. Karena dia sangat yakin suaminya pulang ke rumah, bahkan detail di kamar dia masih ingat semua. Memang suaminya tidak seperti biasanya, tapi ia yakin yang tadi pulang itu adalah suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Wulan mendapati suaminya sudah sadar. Hanya beberapa bagian tubuhnya yang terluka, tapi tidak parah. Dari informasi Pak Polisi disampaikan motornya agak parah kerusakannya dan masih berada di Polsek Berbah.
Wulan tidak ambil pusing, yang penting suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Perawat membantu menjelaskan keadaan suaminya secara garis besar, tidak tampak luka yang serius. Namun besok pagi suaminya harus menjalani tes untuk mengetahui keadaan pasien jika terdapat luka dalam. Esoknya hasil MRI sudah keluar. Arif dinyatakan gagar otak kategori sedang yang kemungkinan karena benturan di kepala saat kecelakaan. Memang helmnya terlepas saat itu. Dalam 3 hari akan diobservasi oleh dokter. Jika tidak ada gejala berat maka Arif akan diperbolehkan pulang. Setelah 4 hari di rumah sakit, Arif akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Rekan-rekan Arif juga menjenguk di rumah sakit dan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Semua tampak seperti sedia kala kembali. Wulan masih ingat jelas kejadian di rumah yang bersamaan dengan saat suaminya kecelakaan. Namun Wulan tidak berani untuk menyampaikan pada suaminya. Suaminya pun telah mulai bekerja kembali. Tapi di kantor tampak sering tidak fokus bekerja, mudah pusing dan sempat beberapa kali ketiduran di mejanya. Karena sering ditegur oleh atasannya, Arif berusaha agar selalu terjaga. Namun ternyata itu malah membuatnya jatuh pingsan di kantornya. Ternyata efeknya masih terasa sampai sekarang. Saat diperiksa dokter kembali, dokter menyampaikan kemungkinan karena efek gegar otak dari kecelakaan tersebut masih ada. Mau bagaimana lagi, Arif hanya bisa meminum obat anti pusing dengan suplemen vitamin agar dia bisa senantiasa bekerja. Untuk operasi tentu belum ada biaya. Sempat sering sakit dan izin tidak berangkat akhirnya menjadikan atasannya mempertimbangkan hasil pekerjaan Arif. Target lapangan tidak sesuai, berkas di kantor juga terbengkalai. Hasil dari rapat pimpinan dengan HRD diambil kesimpulan terbaik adalah merumahkan atau PHK pada Arif demi kesehatannya. Pesangon juga diberikan pada Arif beserta beberapa sumbangan uang dari rekan kerjanya. Sebulan menganggur berdua di rumah tentunya sangat tidak enak, apalagi sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi kesehatan juga semakin stabil, Arif sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dia juga mencoba melamar kembali pada kantor yang lama, tapi posisinya sudah diisi oleh orang lain. HRD menyampaikan akan mencoba menerimanya kembali tanpa tes sekiranya nanti ada posisi yang bisa Arif isi. Namun tentunya tanpa kejelasan kapan, padahal uang pesangon dan tabungan juga mulai menipis. Setelah kesana kemari mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Dia mendapatkan telepon dari rekan lamanya di Surabaya. Dia ditawari untuk menjadi mandor di kebun kelapa sawit di Kalimantan dengan iming-iming gaji yang cukup besar, yaitu 5 juta per bulan. Cuman memang karena ini lahan baru, aksesnya sulit dan belum terjangkau dengan mudah. Listrik juga masih tenaga surya, sinyal telepon dan internet belum masuk. Bagaimana menurutmu? Mau diambil tidak pekerjaannya? Tanya Arif pada Wulan setelah bercerita mengenai tawaran temannya. Aku menurut saja mas, yang penting halal barokah. Tapi kalau serumah bedeng yang isinya semua laki-laki aku tidak berani ikut. Aku nunggu di sini saja. Jawab Wulan. Pada awalnya Wulan ingin ikut, tapi karena semua pekerja adalah lelaki, maka Wulan mengurungkan niatnya. Wulan menunggu di Jogja saja sembari mencari pekerjaan lain agar tidak bosan sendirian di rumah. Arif akhirnya berangkat ke Kalimantan melalui jalur laut dari pelabuhan Tanjung Perak bersama temannya. Sebelum memasuki area kelapa sawit, dia mengabarkan sudah sampai dengan selamat. Uang gaji akan dia transfer secepatnya setelah nanti dapat gaji. Dengan dititipkan ke atasannya yang setiap beberapa hari sekali membawa sawit ke tempat pengelolaan selanjutnya. Wulan hanya bisa mendoakan semoga suaminya selalu sehat di sana. Sebulan tidak terasa telah berlalu. Gaji pertama juga telah sampai di Wulan. Alhamdulillah cukup banyak dan dia simpan saja karena kebutuhan Wulan di rumah tidak banyak. Arif juga mengirim dengan nominal yang hampir utuh karena hampir semua kebutuhannya ditanggung oleh tempat dia bekerja. Wulan juga masih berusaha mencari pekerjaan lagi, akan tetapi lulusan SMA tidak banyak lowongan yang tersedia. Jikapun ada, biasanya sudah penuh diisi saat Wulan mencoba memasukkan lamaran. Hari-hari lebih sering dilewati Wulan dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan berkebun di samping rumahnya.
Sedangkan 50 meter dari rumah Wulan, Sri sedang menyusun kembali pembalasan untuk Wulan. Kendali untuk Wulan sudah dia masukkan ke rahim Wulan lewat persetubuhan dengan Gendruwo yang menyamar sebagai suaminya dulu. Sri masih menunggu waktu 16 hari lagi untuk menuju puncak pembalasan pada Wulan, yaitu pada hari Selasa Legi. Sri sudah menghitung weton Wulan, dan hari naas yang harus dihindari Wulan adalah Selasa Legi pada bulan Mulut ini, karena itu adalah hari tali wangke baginya. Hari tali wangke terdiri dari kata tali yang berarti tali dan wangke yang berarti mayit. Di hari itulah Sri akan melaksanakan puncak balas dendam kesumatnya pada Wulan. Menunggu 16 hari terasa akan lama tentunya bagi Sri yang memiliki dendam kesumat. Maka dia sudah memulai mengirimkan teror pada Wulan mulai malam hari ini. Sri malam ini sudah menyiapkan kiriman yang pertama, yaitu gagak rimang. Burung ini sudah di atas rumah Wulan, suaranya mulai berbunyi nyaring dalam kegelapan malam. Wulan yang sudah berbaring di kamar juga mendengar jelas suara gagak rimang yang mitosnya adalah akan ada orang yang akan meninggal jika ada gagak rimang hinggap di atas rumahnya. Burung itu berbunyi terus sampai pagi datang, membuat Wulan sama sekali tidak bisa tidur. Malam kedua semakin terasa mistisnya. Kali ini pintu rumah Wulan diketuk orang. Entah orang atau apa, karena setiap dia cek tidak ada siapapun di depan rumahnya. Ketukan itu berulang kali, bahkan sampai saat dini hari masih sering mengetuk-ketuk. Wulan hanya berani bersembunyi di dalam selimutnya, memejamkan matanya tanpa bisa tidur. Malam ketiga, teror tidak hanya suara saja. Kali ini Sri mengirimkan banaspati, api yang menyala terbang untuk mengelilingi rumah Wulan. Wulan yang melihat api tersebut pun bergidik dan segera masuk ke dalam rumahnya. Sudah 3 hari ini Wulan tidak bisa tidur di malam hari. Dia hanya bisa menggantinya dengan tidur di siang hari. Itu pun tidak bisa lama karena dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, keluar, belanja, dan lain sebagainya. Malam ini Wulan sudah mulai bersiap menunggu apa lagi yang akan datang. Sampai tengah malam tidak ada apapun. Sampai saat jam menunjukkan angka 12 malam, mulai terdengar tangis sesegukan. Kali ini suaranya jelas, sangat jelas bahkan. Wulan yang yakin suaranya dari dalam rumah, dia mulai mencari sumber suara itu. Semua lampu rumah dinyalakannya, membantu dia mengusir sedikit rasa takutnya. Sayup-sayup terdengar suara itu berasal dari arah kamar mandi. Dibukanya pintu kamar mandi sedikit demi sedikit, mulai tampak sedikit kain warna putih di dasar lantai. Hanya sekilas dia melihat wajah hitam dengan urean rambut panjang yang menjuntai, disertai tatapan mata tajam menusuk. Wulan langsung berteriak, berlari ke arah kamarnya dan menguncinya dari dalam. Ia segera bersembunyi di dalam selimut. Dia masih bisa mendengarkan tangisan itu walaupun telah ditutup rapat telinga dengan kedua tangannya. 2 minggu sudah Wulan tidak tidur nyenyak. Makan pun tidak enak, mau keluar juga takut. Mentalnya remuk redam dengan teror yang entah dari mana dia tidak tahu. Kuntilanak, banaspati, pocong yang menggantung di pojok atas ruangan, Gendruwo yang berdiri di depan jendela, dan setan-setan lainnya silih berganti berdatangan. Rumahnya tidak terurus karena Wulan lebih memilih senantiasa bersembunyi di dalam kamar. Badannya mulai kurus, tatapan sayu dan kosong. Ingin dia mengabari suaminya, tapi apalah daya. Suaminya hanya bisa mengirim pesan kabar sebulan sekali saat berbelanja di pasar kota. Tibalah malam ini di hari yang telah ditunggu Sri. Sesaji di ruangannya tampak lebih banyak. Ya, karena dia akan mengundang semuanya malam ini untuk datang ke rumah Wulan. Sri sudah memastikan bahwa Wulan sudah dalam kondisi depresi dan bahkan bertepatan dengan saat datang bulan. Kondisi di mana Wulan tidak bisa bersuci, sholat, dan mengaji. Hal ini pas tepat di hari naas Taliwangke. Maka dipanggillah semua sekutu jahatnya untuk segera menuju ke rumah Wulan. Bau busuk menyeruak di rumah Wulan, bahkan sampai Wulan menutup hidung. Suara-suara barang rumah yang bersembunyi bergeser, gelas-gelas berdenting. Radio menyala dan mati. Pertanda mereka semua sudah datang di rumah Wulan.
Wulan yang bersembunyi di balik selimut ketakutan setengah mati. Badannya menggigil keras. Giginya gemertuk beradu dan keringat bercucuran. Dia menangis bahkan sampai sudah tidak keluar air mata karena setiap malam menangis. Puncak dari teror ini sudah dimulai. Guna-guna yang dikirimkan melalui genderuwo dan masuk ke rahim Wulan mulai terasa. Perutnya terasa sangat sakit. Wulan mengerang memegang perutnya. Ia mulai menjerit bahkan sampai berguling-guling di atas kasurnya. Jeritanya tidak akan terdengar siapapun karena rumahnya yang jauh dari tetangga. Selimutnya sudah terlepas entah kemana. Dia melihat kasurnya telah dikelilingi setan-setan. Bahkan sampai sesak kamar ini karena mereka berjubelan. Wulan hanya bisa memegang perutnya saja sampai akhirnya sakitnya mereda sendiri. Dengan meredanya sakit itu ternyata adalah pertanda raganya sudah dikuasai oleh guna-guna dari Sri. Badan Wulan mulai bergerak dengan sendirinya. Dia berdiri di atas kasur di tengah setan-setan yang mengelilinginya. Matanya terbelalak, bibirnya merancau. Jelas bahwa bukan jiwa Wulan yang berada dalam tubuh ini. Dia mulai berjalan perlahan turun dari kasur, membuka pintu dan menuju ke dapur. Sekutu setan mengikutinya di belakang tubuh Wulan yang berjalan gontai. Tangan kecil Wulan meraih sebuah tali. Tali yang tidak begitu besar di bawah meja cuci piring. Berjalan kembali Wulan ke ruang tengah. Dengan gerakan kibasan tangan, meja tersebut bergeser ke tengah ruangan. Kibasan tangan selanjutnya menerbangkan kursi untuk berada di atas meja. Selanjutnya dengan sekali hentakan, dia sudah berada di atas kursi tersebut. Tali dalam genggamannya mulai terikat di kayu penyangga atap rumahnya. Simpul tali dibuatnya menjadi sebuah lubang yang cukup untuk kepalanya masuk. Setan-setan mulai berteriak, gaduh tertawa. Kepala Wulan bergerak memasuki lubang tali. Lehernya mulai terikat tali itu. Antara sadar dan tidak, dia berjuang menolaknya, namun tidak ada kuasa yang bisa dia lakukan. Badannya bergerak sendiri tanpa bisa dia kontrol. Menangislah dia. Apakah sudah tiba waktuku untuk mati? Wulan, piye Wulan? Rasakno balas dendamku. Tidak usah banyak tingkah, aku bisa melakukan apapun pada dirimu. Aku remuk gara-gara kowe. Sekarang gantian kamu akan merasakan mati. Aku akan membuat mati dirimu. Teriakan Sri menggema di seluruh ruangan walaupun dia tidak ada di sini. Suara Sri adalah yang terakhir Wulan dengar karena setelah itu kursi tempat pijakannya jatuh. Lehernya langsung tercekik. Wulan tidak bisa bernafas. Hanya bisa menangis saja. Tangannya meronta tanpa ada tenaga. Setan-setan yang mengelilinginya tertawa menyambut kedatangan Wulan ke alam gaib. Matilah Wulan dalam keadaan tergantung di tengah rumahnya. 13 hari berlalu. Mayat Wulan ditemukan oleh warga berawal dari Pak Budi yang mencari ayamnya yang tidak pulang semalaman. Dia mencari di area sekeliling rumahnya sampai mendekati jalan buntu yang terdapat rumah Wulan. Bau busuk tercium di hidungnya. Yakin baunya berasal dari rumah Wulan, dia mengetuk pintu rumahnya. Tidak ada yang menjawab salamnya. Pintu juga terkunci. Pak Budi melaporkan hal mencurigakan itu pada Pak RT yang kemudian juga diteruskan pada polisi Babin Kamtibmas. Atas kesepakatan warga, pintu pun didobrak. Orang-orang yang melihat Wulan tergantung banyak yang langsung muntah. Bahkan Bu Jiem, istri Pak Budi, pingsan melihatnya. Jasad yang tergantung itu sudah membusuk. Darah dan nanah menetes di lantai. Belatung sudah menggerogoti tubuh Wulan. Tubuh berwarna biru keunguan. Suasana menjadi gaduh dan penuh dengan pembicaraan. Kenapa Wulan sampai gantung diri? Tim forensik diterjunkan ke lokasi, menurunkan mayatnya dan membawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi.
Tim reskrim juga diturunkan untuk olah TKP, mencari motif dan kemungkinan barang hilang. Arif suaminya juga baru bisa dihubungi sehari kemudian karena harus ada yang menyusul dari kota ke area perkebunan sawit untuk menyampaikan istrinya meninggal gantung diri. Sesampainya di rumah sakit, Arif mendatangi surat visum et repertum sebagai persetujuan untuk otopsi Wulan. Arif pun diperiksa tim penyidik, tapi Arif tidak tahu apa penyebab istrinya nekat gantung diri. Ia juga berkomunikasi hanya awal bulan ini saja karena keterbatasan jaringan telekomunikasi. Para tetangga terdekat seperti Pak Budi, Mbak Sri, dan tetangga yang berinteraksi dengan Wulan juga diperiksa. Semua mengatakan Wulan terakhir terlihat 2 minggu lalu saat keluar berbelanja di warung sayur terdekat. Karena rumahnya di paling pojok, maka tetangga juga tidak sering berinteraksi dengan Wulan. Hasil penggeledahan polisi juga tidak menemukan ada barang yang hilang. Uang dan rekening jenazah juga masih utuh. Rumah terkunci dari dalam semakin memperkecil kemungkinan ada orang lain yang menyeting Wulan untuk tampak bunuh diri. Hasil otopsi menyimpulkan Wulan sudah meninggal 2 minggu kemarin dan penyebab kematiannya adalah kehabisan nafas. Karena saluran pernafasan tertutup, yang menjadi aneh adalah tidak adanya surat wasiat. Karena biasanya orang yang mengakhiri gantung diri akan meninggalkan pesan tertentu. Layaknya ini adalah bunuh diri yang tiba-tiba terjadi. Hasil penelusuran 2 minggu polisi akhirnya menyatakan kasus ditutup karena bunuh diri. Suami Wulan, Arif, pun akhirnya memilih menjual rumah itu dan dibeli oleh orang Bandung yang ingin menjadikan rumah kontrakan. Sedangkan Arif kembali ke Kalimantan untuk meneruskan bekerja di perkebunan sawit. Mataku terbuka sedikit demi sedikit. Aku terbangun dari mimpi itu. Dalam posisi terlentang di tengah ruangan, entah apa yang terjadi di dunia nyata karena aku tadi malam merebahkan diri di kamar. Kini terbangun di tengah ruangan dari mimpi yang Wulan berikan. Aku tahu apa penyebab Wulan gantung diri. Tidak lain adalah karena Mbak Asri yang bersekutu dengan jin dan iblis. Tidak habis pikir orang yang biasa aku temui dengan tampak biasa saja ternyata adalah pembunuh yang keji. Menumbalkan suaminya dan juga membunuh orang yang membuat warungnya bangkrut. Yang lebih keji lagi adalah Mbak Asri menggunakan sekutu jin, iblis, setan atau apalah namanya, yang membuat dia tidak akan dicurigai siapapun. Kulirik jam dinding, ternyata waktu sudah siang. Angka menunjukkan pukul 10. Sial. Terlambat masuk kerja yang tidak masuk akal jika berangkat pukul 10. Ku ambil HP di kamar, ku buka WhatsApp dan ku ketikkan izin tidak berangkat karena sakit. Walaupun tidak sakit betul, tetapi memang kepala ini cukup pusing saat bangun tadi. Entah karena terlalu lama tidur atau karena mimpi itu memang terasa sangat nyata. Walaupun begitu, aku tidak serta-merta mempercayai mimpi ini. Sembari menyeduh teh hangat, aku berpikir bagaimana caranya untuk membongkar kejahatan yang Mbak Sri lakukan. Kalau lapor polisi, mereka tidak akan percaya tentunya. Sampai tehnya habis pun tidak ada ide yang muncul di otakku. Padahal aku harus menemukan bukti yang berkaitan dengan kematian Wulan. Jika memang benar ada, maka mimpi-mimpi yang datang itu adalah sebuah kenyataan. Aku mulai mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Basri, mulai dari kebiasaannya menjemur baju, estimasi dia berangkat ke warungnya, jam pulang dari warung, alamat warung, dan perkiraan lama perjalanan. Di mimpi yang Wulan berikan, ku coba membuat dena rumah Mbak Sri yang besar. Lantai 1 tergambar jelas, lantai 2 sama sekali tidak ada bayangan. Ruang ritual ada di bagian belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Motorku keluarkan sengaja pura-pura lewat rumah Mbak Asri. Semua bagian rumah berpagar tinggi. Pintu gerbang hanya ada di depan rumah yang terlalu mencolok dibandingkan tetangga lainnya. Dan yang aneh adalah tidak ada pembantu dan petugas keamanan yang dia pekerjakan setahuku. Seharian berkutat, akhirnya kuputuskan waktu yang tepat untuk bisa menyusup ke rumah Mbak Asri, yaitu saat hari Minggu besok di saat Mbak Asri berada di warungnya, untuk membuktikan apa benar Mbak Sri memiliki ritual sakral di rumahnya. Esoknya tangga itu kini menempel di tembok belakang rumah. Kakiku mulai menapak anak tangga satu demi satu.
Dari atas tembok aku melompat menuju ke kebun belakang rumah Mbak Asri. Tanaman dan rerumputannya agak tinggi sedikit menghalangi langkahku sebab pintu dan jendela terlihat di belakang rumah. Terkunci, namun aku tidak habis akal karena aku sudah menyiapkan sebuah obeng. Jendela berhasil aku congkel dengan mudah. Sekilas aku mengamati ini adalah dapur. Perlahan tubuhku aku seret masuk. Pintu ruang ritual sudah nampak di depan mataku, persis di samping dapur seperti di mimpi itu. Napasku tertahan, jujur aku sedikit takut. Ku tariknya, gagang pintu itu tidak terkunci. Ternyata benar, ini adalah ruang ritual Mbak Asri. Ruangan ini tidak besar. Di dalamnya tidak banyak barang dengan cat yang seutuhnya hitam. Hanya ada beberapa alat untuk sesaji saja seperti bokor emas, tungku kemenyan, tampah, beberapa keris dan wadah dupa. Boneka jelangkung dan boneka yang biasa untuk santet juga ada. Tidak ada sesaji seperti yang aku bayangkan. Mungkin di atas meja kecil terdapat beberapa tumpukan kertas. Aku mengambilnya, membukanya satu persatu. Mataku tertuju pada sebuah tulisan dengan coretan yang tidak jelas, mengandalkan cahaya dari luar ruangan. Aku sedikit bisa membaca isinya. Di situ ada nama suaminya, nama Wulan, dan beberapa nama lainnya dengan centang di belakang nama-nama tersebut. Ada juga nama-nama yang belum diberi centang dan ada nama Pak Budi dalam list itu. Foto-foto mereka juga ada di tumpukan kertas itu. Asumsi dalam pikiranku ini adalah nama korban dan calon korban yang akan digunakan Mbak Asri. Mungkin sebagai tumbalnya. Pintu tertutup, aku terperanjat sampai kertas-kertas itu berjatuhan. Segera aku dorong pintu itu, tidak bisa, ini terkunci. Gelap sekali karena memang ruangan ini tidak dipasangi lampu. HP, iya HP. Aku mengeluarkan HP dari kantong saku, senter kamera aku nyalakan. Baiknya aku foto dulu kumpulan kertas yang aku temukan, lengkap dengan foto-foto orang yang ada di dalamnya. Bau aneh tercium di hidungku. Kuputarkan cahaya HP ke ruangan ini, jantungku seperti berhenti. Sampai aku jatuh terduduk, cahaya senterku menangkap bayangan di depan mataku. Hanya bayangan, tapi sangat jelas sosok makhluk besar berbulu hitam. Persis dengan yang ada di mimpi yang Wulan berikan. Taringnya memanjang dengan mata yang merah menyala, kuku yang sangat panjang bahkan lebih panjang dari jari tangan dan kakinya. Ku coba merapal doa sebisanya. Baru beberapa ayat ku baca, tapi dengan kekuatan mistis genderuwo itu mengangkat dan membanting tubuh kecilku. Diangkat dan dibenturkan ke lantai dan tembok. Hilanglah kesadaranku. Aku merasakan darah juga mengucur melalui kepala dan mulut ini. Semua terasa gelap. Bangunlah, kamu harus bangun. Tidak bisa, Wulan, badanku terasa remuk. Kalau begitu aku akan meminjam ragamu. Belum aku menjawab apapun, aku sudah kembali bisa melihat ruangan ritual itu lagi. Genderuwo juga masih ada dan berdiri di situ. Apa ini? Aku juga melihat tubuhku masih ada di lantai. Ternyata aku seperti telah keluar dari ragaku. Rohku ada di luar tubuhku, seakan menambah keherananku. Jasadku kini mulai membuka mata, bangun dan berdiri menatapku. Aneh sekali rasanya dipandang oleh badanku. Namun kini aku tahu bahwa yang mengisi badanku sekarang adalah Wulan. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Mbak Asri berdiri di depan pintu. Pasti genderuwo itu yang mengirimkan kabar pada majikannya ini. Ngapa kau ini Nova? Mbak Asri menghardik jasadku yang berisi roh Wulan. Ternyata Mbak Asri tidak melihat rohku yang keluar dari tubuhku. Melalui badanku, Wulan tersenyum sinis menatap dengan kebencian. Melangkah maju ke depan menuju Mbak Asri. Genderuwo segera berusaha menghalangi dengan kekuatannya, tapi tidak ada apapun yang terjadi. Badanku yang dipinjam Wulan mulai mengeluarkan cahaya merah. Entah dari mana asalnya, yang jelas aku merasa cahaya itu seperti tameng yang melindungi jasadku dari ancaman. Jasadku masih bergerak maju. Mbak Asri tidak mau tinggal diam. Dia juga maju dan menjambak rambut kepala mencoba menjatuhkan tubuhku.
Tidak berhasil, seperti ada tenaga yang mendukung tubuhku. Wulan menyeringai sinis lagi. Kini dia menggunakan tubuhku untuk mencekik Mbak Sri. Dicekiknya dan bahkan sampai terangkat lalu dibantingnya ke bawah. Mbak Sri ketakutan mundur perlahan dalam duduknya. Ampun, ampun, jangan bunuh aku. Kenapa kamu mau membunuhku, Nova? Nova, kamu kira ini Nova? Aku Wulan Sri. Masa kamu lupa denganku? Setelah kau bunuh lalu kamu masih bisa melupakanku, Sri? Kebangetan. Sri mundur terduduk sampai mentoklah di ujung tembok, menangis selalu menelungku bersujud memohon ampun. Setelah kamu tumbalkan keluargamu, kamu bunuh. Kamu masih menginginkan ampunan? Terlambat, Sri. Tangan kiriku menjabak rambut Sri. Sri mencoba melepaskan tanganku. Tidak akan bisa. Tidak akan aku lepaskan. Tangan kananku menggenggam sebilah keris yang diambilnya dari ruang ritual. Jiwaku berontak ingin menahan ini, tapi Wulan sudah menguasai penutup buku ini. Dia mulai mengarahkan keris itu ke punggungnya. 1 tusukan, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Sri menggelepar di tanah mengerang kesakitan. Tubuhku dibawa Wulan ke dapur mengambil korek dan pisau, masuk kembali ke ruangan. Dinyalakan latungku yang biasa untuk membakar kemenyan. Asap mengepul memenuhi ruangan. Diangkat kepala Sri dan ditaruhlah di atas bara tungku. Dia berteriak sebisa mungkin tapi sudah tanpa daya. Pisau mulai ditaruh di atas leher Sri. Sekali gerakan pisau itu bergerak ke bawah, darah keluar dari kerongkongan Sri, menetes ke tungku kemenyan mengucur deras, menguap karena bara api. Asap semakin pekat di ruang sempit ini. Badan Sri mengejang, tanda otak dan jantung tidak mendapatkan cukup darah. Bau darah pun mengundang setan-setan mereka bergembira karena akan menyambut anggota keluarga baru. Anggota keluarga yang bahkan menjadi tuan mereka selama beberapa selang waktu. Setan-setan itu datang dan menyesaki ruangan, tertawa memekik, mendampingi pisau yang terus naik dan turun. Mataku mulai terbuka. Asap ruangan ritual menyesakkan pernafasanku. Ku coba untuk berdiri tapi tanganku masih seperti memegang sesuatu. Tangan kananku memegang pisau penuh darah dan tangan kiriku mencengkeram rambut-rambut dengan kepala Sri yang telah terpisah dari badannya. Makanan sarapanku tadi langsung keluar melalui mulutku. Perutku langsung mual melihat kepala buntung itu. Kulemparkan secara refleks, mataku berkunang-kunang dan isi perutku juga ingin keluar lagi. Ku coba berdiri, tapi kaki kiriku tidak bisa kugerakkan. Dengan ngesot aku tarik tubuhku untuk keluar dari rumah besar ini. Gagang pintu rumah sudah kurai. Ku coba meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Kuseret lagi tubuhku keluar dari gerbang rumah menuju rumah Pak Budi yang terdekat. Namun daya tubuhku seakan habis, bahkan untuk membuka mata pun tidak bisa. Pak Budi masuk ke rumah memanggil istrinya, memapah tubuhku ke dalam rumah untuk dibaringkan di ruang tamu. Segelas air dari Bu Jiem aku teguk habis, tapi tidak menambah daya apapun padaku. Dia juga membawakan handuk basah untuk menyeka darah di wajahku. Pak Budi lalu berlari keluar lagi. Di luar Pak Budi tampak panik menelpon Pak RT. Saiki Pak RT, aku tidak tahu ada apa, yang jelas Nova ada di rumahku. Sri mati di rumahnya. Iya, ini aku akan ke sana. Tak telepon Pak Babin Sisan. Singkatnya, polisi datang ke rumah Mbak Sri. Polisi melakukan olah TKP dan membawa mayat Mbak Sri. Aku juga dibawa dengan mobil ambulans berbeda menuju Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta. Suasana ruang IGD tidak begitu ramai. Pasien hanya ada baru aku saja. Ada beberapa polisi yang menjagaku. Sebuah borgol mengikat tanganku dan ranjang besi ini. Selang infus yang juga terpasang dengan lengan kiriku. Kulirik jam menunjukkan pukul 6 sore.
Kesadaranku sudah pulih seutuhnya walaupun badan ini masih belum bisa aku gerakkan dengan baik. Ditambah lagi kaki kiriku masih sakit, semoga tidak patah tulang. Seorang polisi wanita masuk ke ruang IGD menutup tirai sehingga tinggal kami berdua yang ada di bilik kecil ini. Terkembang senyum dari wajahnya yang mungkin sudah berumur sekitar 40 tahun lebih. Perkenalkan, saya Widya, Kapolsek Banguntapan. Dengan Mbak siapa saya berbicara? Saya Nova, Bu. Baik, Mbak Nova. Sementara istirahat dulu. Maaf, kami harus menahan Anda dahulu karena korbannya berada di rumah meninggal terbunuh. Informasi dari saksi sedang dihimpun dan masih berlangsung. Untuk proses sekarang dilimpahkan ke Polda. Tapi bukan saya yang membunuh, Bu. Siapa yang membunuh korban? Apakah kamu tahu? Wulan. Wulan, dia rekan Anda juga melihat Wulan yang membunuh? Bukan, dia masuk ke tubuhku dan membunuh Mbak Sri. Bu Widya mengerutkan dahinya mencoba berpikir dan menalar ucapanku. Keluar senyum dari bibirnya. Mungkin sebaiknya Anda perlu istirahat dulu. Kami akan mencoba menyelidiki apapun hal yang ada, mengambil bukti dan informasi dari saksi. Sampaikan fakta yang ada kepada penyidik dan Polda nantinya dengan jujur dan apa adanya. Terima kasih sudah mau bekerja sama. Semoga lekas sembuh ya. Buka Polsek keluar dari ruangan IGD. Di depan pintu dia menuju kedua orang bawahannya. Bagaimana, Dan? Saya kira bukan 340, lebih ke 338 saja. Di TKP ada obeng untuk mencongkel jendela, sedangkan pisau sudah ada di dapur rumah korban. Saya juga belum yakin dia yang menggorok korban. Badan tersangka kecil, pisau juga kecil. Untuk memisahkan kepala dengan badan perlu kekuatan besar dan pisau yang cukup besar juga. Dia menyebut nama Wulan, tapi sepenangkapanku dia sebut nama itu yang merasuki tubuhnya. Biarkan penyidik Polda yang bekerja. Kita sudah bekerja sesuai porsinya. Antar saya ke kantor. Siap, jawab mereka berdua sembari mengiring ke mobil yang sudah terparkir di depan IGD. Ruangan ini tidak begitu besar, mungkin sekitar 4x4 dengan kaca besar di seberang pintu masuk. Jika seperti di film-film, dari balik kaca itu bisa melihat ke dalam lampu gantung berada di tengah menyinari ruangan. Aku duduk menghadap meja, lalu masuklah dua orang polisi dengan laptop dan berkas-berkas. Satu orang memperkenalkan dirinya dengan nama Ibtu Beni dan Polwan dengan nama Ibdarita. Keduanya tampak ramah, tidak seperti gambaran polisi saat sedang konfrontasi dengan tersangka. Berkas dan laptop juga ada di meja ini. Aku juga menyadari posisiku tentu saja tersangka dengan dugaan yang sangat kuat. Ibtu Beni menanyakan kondisiku, apakah siap untuk diperiksa. Aku jawab siap tentunya. Dia lalu menawarkan apakah memerlukan pendampingan pengacara untuk pemeriksaan ini. Aku menjawab tidak. Ibdarita lalu menyodorkan 3 selembar kertas dengan gambar ruangan ritual, jendela yang tercongkel dan mayat Sri yang terpisah dengan kepalanya. Apakah Anda memasuki rumah korban pada hari Minggu siang? Melalui apa maksudnya? Ya, saya masuk melalui jendela. Apa motif Anda memasuki rumah orang lain tanpa izin? Saya ingin membuktikan apakah benar ada ruang ritual penglaris dan tumbal. Untuk apa? Karena dia menggunakan jin dan setan untuk menumbalkan suaminya dan membunuh tetangganya, Wulan. Wulan adalah pemilik pertama rumah yang saya kontrak. Dia dibunuh dengan cara dibuat gantung diri. Ibdarita mencoba menerima pernyataanku walaupun ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Ibtu Beni pun mengetik apa yang aku ucapkan di laptopnya. Baik, tim olah TKP juga menemukan beberapa perangkat untuk ritual. Apakah bisa Anda ceritakan lebih detail apa yang Anda maksud? Aku pun menceritakan apa yang aku mimpikan, apa yang telah aku rasakan dan semua detail yang telah berlalu. Ibtu Beni pun juga langsung meminta anggota lain di luar ruangan untuk mencocokkan informasi cerita gantung diri di area kewenangan Polsek Banguntupan 2 tahun terakhir. Apakah ada orang lain yang membantu Anda? Tidak, saya sendirian atas mimpi dari Wulan. Dari cerita Anda datang dan dipergoki korban, lalu Anda membunuhnya. Tidak, saya sudah pingsan karena makhluk yang dipelihara dia. Bukan saya yang membunuh. Wulan mengambil alih tubuhku dan menggorok leher Mbak Sri. Jadi Anda dalam keadaan tidak sadar tapi membunuh korban.
Tubuh saya pingsan dan saya melihat tubuh saya dirasuki ular hingga dipakai untuk membunuh Sri. Apakah Anda memiliki dendam pada korban? Tidak, sama sekali tidak. Saya ke sana hanya ingin membuktikan mimpi saya lalu keluar rumah itu saja. Apakah Anda tahu bahwa kepala korban sampai putus? Tahu, bahkan masih saya ingat. Jika memang ada orang lain dalam kejadian ini, silakan jujur saja. Kami meragukan jika Anda membunuh seorang diri dengan pisau kecil itu. Tenaga Anda juga tidak seberapa, tapi sampai putus kepalanya. Tidak ada orang lain, Pak. Tubuh saya digunakan ular untuk membunuh. Baik, jika memang ingin tetap bersikeras, sementara untuk penyidikan yang pertama kami akhiri. Kemungkinan akan ada pemeriksaan lainnya. Kedua polisi itu keluar. Di luar rumah mereka sudah ditunggu Kasat Reskrim Polda DIY. Dari laporan kedua penyidik, Kasat Reskrim segera menelpon tim pemeriksa medis kejiwaan dari Rumah Sakit Bayangkara. Tim ini beranggotakan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, seorang psikologis klinis, dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dia ingin kasus ini segera selesai dengan jelas dan adil. Apalagi berita mayat terpenggal ini sudah menjadi trending topik di Yogyakarta. Sayangnya tersangka masih kuat dengan jawabannya. Penyidik juga meyakini kejujuran dari jawaban Nova walaupun dalam keadaan nyata di luar logika. Aku pun keluar ruangan didampingi oleh seorang polwan, masuk kembali ke sel yang kecil dengan kaki kiri tertatih, tapi masih bisa aku gunakan untuk berjalan. Lelah sekali batin ini walaupun ragaku sudah mulai kurasa membaik karena obat dari rumah sakit. Ingin menyesali apa yang terjadi, tapi semua memang sudah terjadi. Ingin aku menangis, tapi bahkan sudah tidak keluar air mata lagi. Kurebahkan tubuhku setelah masuk sel, mencoba untuk beristirahat malam ini. Teringat kemarin saat ibuku di Semarang, sudah aku kabari apa yang terjadi. Dia menangis sejadi-jadinya di telepon. Dilanjutkan dengan suara adik lelakiku yang mencoba tegar dan kuat walaupun suara tangisannya tetap keluar. Tadi pagi mereka pun datang. Ku coba menjelaskan apa yang terjadi. Ibuku masih tidak percaya dengan apa yang kuceritakan. Dia tidak bisa percaya anak perempuannya bisa membunuh orang, bahkan sampai terpenggal terpisah kepala dan badannya. Adik lelakiku hanya diam menunduk dalam tangisannya. Pak Budi dan Bu Jiem juga datang. Mereka menjenguk bersama Pak RT, sekedar ingin mengetahui kondisi terbaruku saat di sel Polda. Mereka juga ingin mendengar apa yang terjadi di TKP, karena masih yakin diriku tidak bisa dan tidak akan membunuh orang lain. Kusampaikan juga nama-nama yang kuingat dalam daftar nama di kertas Sri. Mereka juga bercerita bahwa di rumah Mbak Sri sudah selesai olah TKP. Rumah juga sudah dibersihkan, tetapi masih tetap bergaris polisi. Kerabat Mbak Sri juga tidak ada yang mau datang. Warga juga tidak berani menguburkan dan memasrahkan kepada polisi untuk jenazahnya. Ketua RT pun meminta warga untuk menggelar doa Yasin tahlil semata-mata untuk mendoakan keselamatan warganya saja. Mau mendoakan korban juga rasanya aneh, karena di rumah Sri perlengkapan ritual dan sesaji menjadikan orang berpikir dua kali untuk mendoakan dia. Malam ini di sel lebih dingin daripada biasanya. Sel yang aku huni sendiri membuat suasana sangat sepi. Entah sadar atau mimpi, Wulan sudah ada di depanku. Kali ini wajahnya tidak lagi penuh darah dan nanah, berganti wajah pucat biasa. Terima kasih, Fa. Apa dirimu sudah puas, Wul? Sudah, Sri sudah menanggung akibat yang harus dia terima. Tetapi dirimu sekarang malah di penjara. Ya mau bagaimana lagi? Dirimu merasuki tubuhku, aku tahu dirimu dendam pada Sri, tapi bukan seperti ini keinginanku. Sekarang kalau sudah terkabul keinginanmu, sebaiknya kamu kembali ke alam semestinya. Tidak bisa, Fa, walaupun Sri telah mati, tapi aku merasa Sri masih bergentayangan di dunia ini. Sepertinya dia memiliki hutang tumbal pada lelembut yang membuat perjanjian dengannya. Hutang tumbal? Iya, masih ada tanggungan tumbal yang harus disetorkan kepada lelembutnya. Tetapi dia sudah terlanjur mati lebih dulu. Maka dari itu dirinya atau lelembutnya yang telah membuat perjanjian akan menyelesaikan nama-nama yang sudah dijanjikan pada lelembut itu. Walah,
Kukira ini sudah berakhir. Ternyata masih ada masalah di belakangnya. Tinggal kita jalani saja berarti, Wul. Aku akan membantu Fa sebisaku. Wulan lalu pergi meninggalkanku untuk tidur sendiri malam ini. Terdengar suara itu sudah beberapa kali terdengar seperti benda yang membentur pintu rumahnya. Pak Budi melihat jam sudah menunjukkan angka 2 menjelang dini hari. Bu Jiem istrinya masih tertidur pulas. Bahkan digoyang-goyangkan untuk dibangunkan tidak ada respon sama sekali. Pak Budi meninggalkan kasurnya antara penasaran dan takut bercampur satu. Yang jelas dia tahu ini adalah hari ke-7 dari saat pembunuhan Sri. Ia berjingkat pelan-pelan menuju ruang tamu, tirai sedikit disibak. Tidak terlihat apapun dari kegelapan malam. Berkeliling ekor matanya mencari sumber suara, tiba-tiba bibirnya tercekat. Nafasnya mendadak sesak. Di kejauhan lampu penerang jalan menyinari sosok tubuh. Tubuh dengan kebaya dan jarik yang tanpa kepala belum sempat melakukan apapun. Tiba-tiba kepala Sri itu muncul di depan jendelanya. Kepala yang penuh darah menetes dari leher yang terpenggal. Mulut Pak Budi menganga tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu terdengar bisikan pelan, dingin menusuk telinga. Waktumu sudah dekat, Budi. Dan sebelum kegelapan merenggut kesadarannya, Pak Budi tahu kutukan itu belum berakhir. Sekian, dan terima kasih buat Irhamuddin yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.